Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mita Sukma Nurjana dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyimak. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Begitupun juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Maksudnya, ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pasti semuanya berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pasti semuanya berbeda kan? Nah, disinilah agar mereka merasa nyaman, senang saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Apa yang dinamakan kesiapan belajar murid? Maksudnya, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Apa itu minat murid? Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Apa itu profil belajar murid? Di antaranya lingkungan yang berpengaruh, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi ini, guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasi dari ketiga diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten
bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan atau mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bahwa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Misalnya modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4? Tentu saja ada. Misalnya keterkaitan dari modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dari modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.